ada dua nikmat yang paling besar, yang paling agung, yang harus kita syukurin dan harus kita sadari kalau itu adalah nikmat yang paling besar. Nikmat yang setiap Jumat mungkin ya minimal setiap Jumat lah dinasihatkan oleh para khatib. Nah, yaitu dua nikmat yang paling besar ini adalah nikmat iman dan Islam. Dan ini harus kita syukuri. Harus kita syukuri, terus juga harus kita menasihatkan kepada anak-anak kita. Atau mungkin kalau kita guru ya, anak-anak didik kita, teman-teman kita juga harus kita nasihatkan ini, bahwasanya ini adalah nikmat yang paling besar. Di antara kenikmatan yang lain itu yang paling besar ini kenikmatan iman dan Islam. Kenapa? Kenapa dikatakan kenikmatan iman dan Islam ini adalah yang paling besar? Karena hanya dengan kedua nikmat inilah yang lain itu akan ada manfaatnya, akan ada nilainya. Dia akan bernilai hanya dengan kedua nikmat ini, nikmat Islam dan nikmat iman. Dan ini harus kita sadari ya, harus kita sadari. Dan sekali lagi harus kita nasihatkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai nanti kelak anak-anak kita atau orang-orang terdekat kita itu, atau bahkan kita sendiri nanti ya, akan ditanya misalkan, atau bahkan kita terkena syubhat bahwasanya agama itu tidak penting. Agama itu tidak penting. Ya. Tidak penting agama itu. Hanya yang penting itu adalah kita berbuat baik. Kita menolong orang, kemudian kita membantu ketika ada bencana dan lain sebagainya. Cukup itu saja. Tidak penting kita beriman, tidak penting kita beragama. Ini sebuah keyakinan yang luar biasa, sangat tidak tepat ya. Mengapa demikian? Ya, ini kita agak perluas di sini ya sebelum masuk ke materi. Kenapa demikian? Mengapa ini disebut dengan kenikmatan yang sangat besar? Contohnya misalkan begini, dalam sejarah misalkan ada pamannya Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib. Kalau kita membaca sejarahnya, beliau ini kurang baik apa sama Rasulullah? Siapa yang paling besar jasanya, kemudian siapa yang mampu menanding kebaikan beliau kepada Rasulullah? Abu Thalib. Beliau siap memberikan harta dan jiwanya itu untuk saya, semuanya diberikan untuk perlindungan Rasulullah SAW. Tapi sebagaimana yang kita ketahui, pamannya Rasulullah ini kemudian di akhir hayatnya, beliau tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Sudah diajak sama Rasulullah itu, Rasulullah datang situ, ucapkan wahai paman saya, sebutkan kalimat la ilaha illallah agar nanti kelak di hadapan Allah itu ada yang saya pakai untuk membelanya. Tapi tidak mau, tetap pada pendiriannya yang lama, tidak mau. Apalagi di samping-sampingnya itu ada paman-paman yang lain, ada Abu Lahab dan lain sebagainya. Masa kamu meninggalkan keyakinan nenek moyang kita kan? Nah, ini bahaya ini. Nah, yang jelas pada akhirnya beliau tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah. Apa yang terjadi ya, semua kebaikannya itu tidak ada manfaatnya di akhirat nanti. Disebutkan nanti ada yang mengatakan, masa sih tidak ada manfaatnya. Yang tahu itu orang masuk neraka itu kan hanya Allah itu. Nah, masalahnya ini sudah dikabarkan sama Rasulullah. Rasulullah itu sudah mengabarkan pamannya, beliau mengabarkan siksa neraka yang paling ringan itu adalah dipasangkan kepadanya sandal dari api neraka, mendidih otaknya. Dan itu diberikan kepada pamannya Rasulullah tadi ini karena jasa-jasanya, tapi tetap di neraka dia. Nah, makanya ini sekali lagi ini penting sekali. Penting sekali kita kemudian status tadi itu, status agama itu. Nah kemudian suara saya bagaimana? Kayaknya ada yang komen ini katanya mantul ya. Antul mungkin mantap betul, Ustaz. Afan, kalau di sini suara antum terdengar baik, Ustaz. Mungkin kalau jamaah lain? Barangkali mungkin ini jaringan ya. Saya lanjut. Nah, kemudian keimanan. Keimanan ini tidak bisa tidak bisa diwariskan kalau keimanan ini. Kalau agama itu bisa diwariskan. Bapak kita beragama Islam ya,
kemudian melahirkan kita, alhamdulillah kita beragama Islam. Tapi sampai kepada tahap keimanan itu ya, ini harus dipupuk ini agar kemudian bertambah. Makanya kita, misalkan kita itu berbeda keimanannya sama Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat-sahabat lainnya. Kita berbeda dengan keimanan kita dengan orang-orang soleh ini karena tadi itu tingkat perenungan kita terhadap agama ini itu berbeda, ya, belum sampai ke tahap mereka. Tingkat pengamalan kita itu terhadap agama ini belum. Nah, keimanan ini bertambah seiring dengan itu, perenungan, kemudian pengamalan, baru kemudian semakin meningkat ini keimanan kita. Makanya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu adalah yazidu wa yanqus. Bertambah dan kadang bertambah ya kadang berkurang gitu. Naik turun itu akidahnya keimanan kita. Tidak bisa tidak bisa diwariskan itu. Yang bisa diwariskan tadi adalah status keagamaan. Seperti itu. Yang jelas saya kembali adalah ini dua kenikmatan yang paling besar yang perlu kita renungi dan kita perlu yakini dengan seyakin-yakinnya. Nah, kemudian tak lupa kita selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selawat kita mendapatkan syafaatnya beliau kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita membahas tentang kurikulum cinta sahabat Nabi. Ya, tadi sedikit sudah dijelaskan oleh moderator ya. Kurikulum itu adalah seperangkat pembelajaran yang biasanya disiapkan lembaga-lembaga pendidikan untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan. Nah, dirumuskan kurikulum untuk menggapai tujuan pendidikan tersebut. Kemudian selanjutnya cinta. Nah, sama juga dijelaskan, cinta bukan khusus yang saya maksud ini bukan cinta antara suami dan istri ya, cinta laki-laki dan perempuan. Bukan khusus yang itu saya maksud di sini. Yang kami maksudkan di sini, adalah cinta secara umum, ya, cinta loyalitas kita kepada kaum muslimin. Nah, kemudian dilanjutkan lagi dulunya ini sahabat Nabi. Nah, jadi kita perinci lagi kepada sahabat Nabi, bagaimana sih prakteknya mereka terhadap dalam mewujudkan cinta ini di kehidupan sosial mereka. Bagaimana prakteknya. Tentunya dengan waktu yang singkat yang kita miliki ini itu tidak akan cukup sebenarnya kalau kita mau bahas semuanya. Jadi hanya beberapa saja nanti yang akan kita sampaikan, dan itu akan kita ambil nanti dari beberapa kisah-kisah dari sahabat radhiyallahu anhum. Kita akan mengambil dari beberapa kisah-kisahnya, bagaimana mereka mempraktekkan cinta tersebut. Nah, jemaah yang bilang Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ada sebuah ayat di dalam surat Al-Fat ya. Surat Al-Fat ayat ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah, Muhammad adalah Rasulullah, dan orang-orang yang bersamanya, yang bersama-sama dengan Rasulullah, maksudnya sahabat Nabi ya. Asyidda'u 'alal kuffar, mereka tegas, keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, kemudian berkasih sayang di antara sesama mereka, maksudnya berkasih sayang di antara ya sama orang kafir itu tegas, kemudian kepada sesama muslim itu berlemah lembut, berkasih sayang. Tadi ya dari sisi kita bahas, yang akan kita bahas di sini adalah dari sisi ruhama ubainahum, yaitu mereka adalah orang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang paling pandai dalam berkasih sayang di antara sesama mereka. Nah, kita bahas dari sisi ini ya. Kita tidak akan membahas dari asyidda'u 'alal kuffar karena materinya memang bukan itu materinya ya. Bagaimana kemudian ditafsirkan oleh para ulama ya. Ruhama'u bainahum itu
maksudnya adalah sangat cinta, ya, sangat cinta di antara mereka. Kecintaannya sesama kaum muslimin itu luar biasa. Nah, jadi sahabat Nabi ini radhiyallahu anhu disifati oleh Allah adalah orang yang paling pandai dalam mengungkapkan atau mengaplikasikan cinta ini kepada sesama kaum muslimin. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah kemudian kalau begitu, misalkan mungkin ada pertanyaan begitu, kalau begitu mungkin enggak kalau sudah disifati oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu sebagai orang yang saling berkasih sayang di antara mereka, pokoknya sesama mereka itu tidak adalah perselisihan, ya, tidak ada perselisihan. Nah, kalau kita melihat di dalam sejarah ternyata memang walaupun disifati sebagai orang-orang yang sangat berkasih sayang di antara mereka, tapi pada kenyataannya tetap terjadi nanti namanya perselisihan itu terjadi ya, namanya juga manusia kan, manusia biasa. Beliau pada sahabat ini juga manusia biasa, kadang salah, kadang hilaf, sama kayak kita. Tapi bagaimana mereka menyikapi hal-hal yang seperti itu, ya? Nah, itu kan pasti terjadi di masyarakat manapun itu, selama masih di bumi mungkin, ya, kecuali mungkin di alam lain. Nah, selama di bumi, selama manusia pasti begitu terjadi. Nah, termasuk tadi di masyarakat para sahabat ini, ya, sama, mereka juga ternyata terjadi perselisihan. Meski begitu tetap mereka disifati sebagai orang yang saling mencintai. Nah, oke. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, perselisihan yang terjadi di antara kita itu kan kadang kita biasanya salah berucap. Kadang kita kan merasa tinggi hati. Contohnya misalkan begini, saya misalkan guru, ya, saya guru, kemudian saya berpendapat, terus ada murid saya yang dia itu tidak setuju dengan pendapat saya. Nah, itu kan wajar saya tuh kalau saya misalkan enggak marah, bahkan mungkin marah, wah, kamu ini masih bocah ini kan, kamu itu masih belajar, saya sudah lulus di sini, lulus di situ, masa kamu menyalahkan saya? Nah, kadang-kadang begitu, memang itu terjadi biasanya, dan ini manusiawi. Nah, bagaimana sahabat? Apakah terjadi seperti itu di kalangan sahabat? Ini terjadi juga seperti itu. Nah, terjadi juga seperti itu. Tapi sekali lagi, bagaimana mereka para sahabat ini menyikapi hal-hal yang seperti itu. Nah, ini ada kisah di antara Abu Dzar Al-Ghifari dengan sahabat Bilal bin Rabah. Nah, jadi secara singkat kita bisa melihat itu perbedaan statusnya. Beliau kan, Bilal bin Rabah ini kan mantan budak. Nah, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah seorang yang berasal dari suku Ghifar. Beliau berasal dari suku Ghifar yang tinggal di sebuah lembah, yang mana lembah ini merupakan jalan keluar masuknya orang Quraisy kalau mau berdagang. Jadi kalau mau keluar orang lewat situ biasanya di suku Ghifar ini. Maka terkenal orang suku Ghifar ini adalah kawanan perampok, terkenal sebagai kawanan perampok. Seperti itu modelnya. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari ini kemudian singkat cerita masuk Islam, kemudian baik sekali keislamannya, terkenal kalau dalam bab-bab zuhud itu, beliau nanti banyak ditampilkan sosoknya ini, Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, suatu ketika beliau sedang bermusyawarah, ya, dengan para sahabat tentunya. Beliau Abu Dzar Al-Ghifari ini menyampaikan pendapatnya dengan lugas, ya. Tapi ternyata apa yang terjadi, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diselah oleh sahabat Bilal bin Rabah. Pokoknya bedalah pendapatnya, Bilal bin Rabah itu tidak begitu, seharusnya begini lah, ya. Tidak detail, ya, apa pendapatnya itu apa, tidak detail memang di dalam tarikh itu. Nah, apa yang terjadi? Abu Dzar Al-Ghifari ini kemudian mengatakan begini, apa yang kamu tahu, wahai anak budak hitam? Sampai begitu.
sampai mencela nasabnya seperti itu. Nah, padahal kalau ini sahabat mulia ini, dia mengatakan, ya ini jangan apa yang kamu maksud itu kamu wahai anak dari budak hitam gitu. Nah, otomatis Bilal bin Rabah ini kan berkecil hati ya. Oh ya sedihlah diejek-ejek begitu. Namanya juga manusia. Jangan mengatakan sahabat ya, kalau diejek-ejek itu tahan ya. Beliau juga sedih. Nah, kemudian beliau datang kepada Rasulullah. Bilal bin Rabah ini datang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi begini dan begitu ya. Kemudian Rasulullah memerah ya, wajah beliau memerah. Kemudian dipanggil, siapa yang menghina tadi ibunya Bilal? Apa alasannya sehingga kamu menghinanya seperti itu? Nah, Abu Dzar Al-Ghifari sangat menyesal setelah melakukan itu. Dan apa yang beliau lakukan, tidak malu beliau minta maaf. Nah, ini yang pertama, ini perlu di garis bawahi. Beliau kemudian minta maaf kepada Bilal bin Rabah. Bahkan beliau meletakkan wajahnya itu di pasir. Nah, kemudian mengatakan kepada Bilal bin Rabah, silahkan injak kepalaku, saya minta maaf. Saya tadi khilaf tadi itu, ngomong seperti itu saya khilaf. Injak kepala saya ini sebagai permintaan maafan saya. Beliau kemudian Bilal bin Rabah menangis saja ya, menangis. Yang jelas setelah itu tidak disimpan ya, tidak dibesar-besarkan, kemudian mungkin tidak berbicara sampai sekian waktu atau bahkan mengajak orang untuk membelanya seperti itu ya. Akhirnya saling memaafkan waktu itu. Seperti itu. Jadi tetap terjadi ya, namanya perselisihan itu tetap terjadi. Nah, itu yang pertama ya. Biasanya kita perbedaan status sosial itu kadang-kadang yang tinggi itu merasa dia yang paling benar biasanya, sehingga muncul perbedaan-perbedaan. Ternyata di kalangan sahabat terjadi begitu. Tapi poinnya sahabat tetap walaupun bagaimana tetap tidak malu untuk meminta maaf. Nah, kemudian yang kedua biasanya kan kalau ini terjadi biasanya di kalangan para ulama ya. Mereka kan berbeda pendapat itu. Sama kayak sekarang kita melihat banyak ustadz-ustadz berbeda pendapat, itu biasa kalau selama di dalam hal fikih itu kan biasa terjadi itu seperti itu. Nah, sama ternyata di kalangan sahabat juga pernah terjadi seperti itu. Nah, ini kisahnya terjadi antara beliau Abdullah bin Abbas dengan sahabat Zaid bin Sabit. Beliau kemudian berbeda pendapat dalam hal salah satu bab di dalam hal mewaris ya, atau dalam bab faraid. Dan saking jengkelnya Ibnu Abbas ini mempertahankan pendapatnya. Beliau kemudian mengatakan, masa seperti itu Zaid bin Sabit ini? Saya mau sekali saya berbaiat, saya mau bermubahalah. Bermubahalah itu sumpah ya, bersumpah nanti bersumpah modelnya di dalam Al-Quran juga babnya itu bermubahalah itu ya. Nanti siapa yang benar, siapa yang salah itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai begitu untuk mempertahankan pendapatnya itu, bahkan mau mengajak ini Zaid bin Sabit ini untuk bermubahalah. Saking kerasnya perselisihannya itu ya. Dan ini juga sering terjadi di kalangan ustaz-ustaz kita mungkin atau ulama-ulama saat ini. Tapi apakah kemudian hubungannya antara Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Abbas ini merenggang setelah itu? Ternyata tidak, jemaah Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika meninggal orang tuanya Zaid bin Sabit ya, beliau pulang dari pusaranya, kemudian Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas ini mendekat kepadanya. Beliau menuntun kendaraannya itu ya, beliau menuntun kendaraannya. Ya, namanya Zaid bin Sabit kan enggak enak lah, jangan begitu. Wahai sepupu Rasulullah, jangan begitu. Enggak enak saya lah. Enggak. Biarkan beginilah. Nah, begini katanya Ibnu Abbas, beginilah kami memperlakukan orang-orang alim di antara kami. Setelah itu kemudian apa kata Zaid bin Sabit? Wahai sepupu Rasulullah, sini tanganmu, saya mau lihat dulu tanganmu. Ketika dikasih lihat tangannya, Zaid bin Sabit ini langsung mengambil dan mencium tangannya Ibnu Abbas ini. Kaget Ibnu Abbas, kenapa kamu begitu? Kenapa kayak begitu? Terus
apa katanya Zaid bin Sabit, ya, beginilah kami diajarkan untuk memperlakukan keluarga Nabi. Seperti itu ya. Jadi perselisihannya itu tidak ada. Ya, kalau dalam hal ilmiah mereka berselisih, tapi praktiknya dalam kehidupan sosial tidak ada. Tetap mereka saling menghormati. Apakah pendapatnya mereka itu kemudian disalahkan salah satunya? Tidak, sampai sekarang itu kalau bahas soal faraid itu masih tetap dua pendapat itu yang tetap dipakai para ulama saat ini. Seperti itu ya. Jadi itu sebab kedua biasanya dalam hal fikih seperti itu ya. Kemudian sebab-sebab lain yang terjadi kadang-kadang kita tidak sangka kan, tiba-tiba awalnya berteman baik begitu. Nah, ini pernah terjadi juga di antara Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini kan mungkin ini kan beliau sahabat yang paling mulia kan, Abu Bakar dulu yang paling mulia Rasulullah, kemudian Umar bin Khattab. Mungkin tidak mereka berselisih, ternyata ada sejarahnya juga mereka berselisih. Nah, tapi sekali lagi tidak detail ya, karena memang tidak penting detailnya itu perselisihannya apa, tapi kita lihat hikmahnya apa yang terjadi, mereka menyikapinya perselisihannya seperti apa. Jadi intinya Abu Bakar As-Siddiq ini melakukan kesalahan kepada Umar bin Khattab ya. Kemudian dia minta maaf. Abu Bakar minta maaf kepada Umar. Nah, saya minta maaf lah ya gitu. Tapi Umar mungkin karena saking jengkelnya tidak mau diterima maafnya. Pokoknya tidak mau. Minta maaf terus tidak mau. Nah, sampai Abu Bakar ini tersinggung, masa ini minta maaf saya tidak dimaafkan ini. Makanya lapor sama Rasulullah, ya Rasulullah tadi saya begini kepada Umar, kemudian dia tidak mau maafkan saya. Nah, Rasulullah kemudian mengumumkan ya, siapa yang menyakiti Abu Bakar Siddiq ini. Dulu ketika saya sendiri, hanya orang satu ini yang mau menolong saya berdakwah ini. Jadi seperti itu. Nah, akhirnya kan Umar kan langsung minta maaf juga kan. Tadi mohon maaf tadi saya mungkin terlanjur, kalau bahasa Sulawesinya itu ya pecu mungkin ya. Tadi mohon maaf tadi saya begitu. Pada akhirnya mereka seperti itu, tidak disimpan lama. Bahkan nanti mempengaruhi mungkin dakwanya dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, jadi banyak kita ketemu kisah-kisah seperti itu. Dan satu lagi kisah ini yang paling dahsyat juga, ini terkait dengan beliau Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini di dalam surat An-Nur itu kan diterangkan di situ ada fitnah yang menimpa keluarganya Abu Bakar As-Siddiq ini. Yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi orang-orang munafik itu menuduh bahwasanya Aisyah ini sudah berzina. Kemudian singkat cerita ya, di turun surat An-Nur membersihkan tuduhan-tuduhan tersebut kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha ya. Dibersihkan itu. Tapi ternyata ada beberapa sahabat-sahabat itu yang terkenal juga baik, tapi ikut menyebarkan ini ya. Jadi semuanya yang kena itu menyebarkan ghibah ini, menyebarkan hoax ini, terkena semua dosa. Di dalam surat An-Nur itu bisa nanti dibuka itu. Nah, salah satu yang ikut menyebarkan kabar hoax ini ya, itu salah satu orang salah satu orang bisa dibilang keluarganya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang mana ini keluarganya ini adalah seorang yang sangat miskin, tapi dipenuhi kebutuhannya ya. Seorang miskin, kemudian yatim juga dipenuhi kebutuhannya sama Abu Bakar Siddiq, dipenuhi semuanya. Tapi kan disayangkan itu kan, kalau kita kan sakit hati tuh ikut menyebarkan kabar hoax tentang anaknya kan. Enaknya saya besarkan, saya memberikan tinggal, malah ikut juga memberikan kabar hoax kepada anak saya, menuduh anak saya kan begitu. Akhirnya apa yang dia lakukan Abu Bakar, dia menghentikan semua bantuannya, tidak lagi diberikan bantuan, tidak dikasih makan lagi. Siapa suruh menyebarkan hoax terhadap anak saya ini kan. Nah, kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat yang ke-29. Janganlah orang yang memiliki keutamaan terkait dengan Abu Bakar ini, yang turun untuk Abu Bakar ini. Dan pada akhirnya beliau Abu Bakar As-Siddiq setelah itu
Misal tidak seharusnya begitu kan, walaupun dia kan menyebarkan hoax terkait anak saya, kan sudah bertobat dia. Nah, akhirnya beliau memberikan 2 kali lipat lebih besar daripada yang sebelumnya. Seperti itu akhlaknya, tidak kemudian disimpan, dipendam, dibawa sampai mati. Seperti itu, mereka betul-betul pandai menyikapi hal-hal yang seperti ini, pandai menyikapi hal-hal yang seperti ini. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi hikmahnya kalau kita melihat dari kisah-kisah yang seperti itu ya, ternyata para sahabat ini memiliki sikap yang luar biasa, yaitu lapang dada. Nah, beliau pokoknya kalau disakiti, ya memang sakit, tapi kemudian diluaskan hatinya untuk memaafkan. Nah, kalau dia menyakiti orang lain, meluaskan hatinya untuk duluan minta maaf. Nah, makanya ini kan salah satu tanda-tandanya orang beriman kan itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Rabbmu dan kepada surga jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan itu disiapkan untuk orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, jelas sekali dari tanda-tandanya. Orang-orang muttaqin itu, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di kala luang ataupun dalam keadaan sempit. Nah, jadi kemudian selanjutnya wal kaziminal ghaidh. Nah, dia itu pandai menahan kemarahan. Pandai menahan kemarahannya itu. Nah, pandai menahan kemarahannya. Kalau di dalam tafsir itu ya, jadi ada orang yang menzalimi bisa membalas. Dia sebenarnya mampu membalas. Kayak tadi kan Abu Bakar, beliau itu mampu membalas ini. Masalahnya yang menzalimi dia itu kan orang lemah itu, orang yang dia tanggung hidupnya itu. Beliau bisa saja membalas tadi itu, tapi tidak. Kemudian beliau malah memberikan nafkah lagi 2 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Ini wal kaziminal ghaidh, yang menahan kemarahan itu untuk orang yang menzaliminya. Kemudian wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Nah, ini yang disematkan kepada sahabat ini. Kalau kita mau lihat contohnya ya dari sahabat, bagaimana luasnya hatinya itu mampu memaafkan orang lain. Nah, makanya sekali lagi kalau kita melihat contoh ya, bagaimana sebenarnya Islam yang utuh ini, bagaimana Islam yang utuh bukan sekedar teori, maka kita lihat sejarahnya para sahabat ini. Bagaimana ciri-ciri orang beriman itu tidak ada satupun kecuali ada di antara bukti-bukti itu di antara mereka semuanya ya, seperti itu. Makanya mereka disifati dengan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka semua dan mereka pun ridho terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menutup ini ada satu kisah lagi untuk menutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Suatu ketika Rasulullah dan para sahabatnya sedang bermajelis di Masjid Nabawi atau di tempat-tempat yang biasa beliau bermajelis itu. Nah, beliau mengatakan begini, akan lewat nanti ini, sebentar lagi akan lewat ini penduduk jannah ini. Jadi, beliau sudah menjamin beliau itu. Kemudian lewat seorang yang tidak dikenal sama sahabat-sahabat lain itu, tidak dikenal. Kok bisa itu dijamin surga sama Rasulullah, itu dikatakan sebagai penduduk jannah, tapi biasa-biasa saja amalannya itu. Dikenal, tidak terkenal kayak Umar, tidak terkenal kayak Ali, tidak terkenal kayak sahabat-sahabat yang lain, tidak terkenal orangnya. Begitu ya. Kemudian besoknya, begitu lagi Rasulullah, saya tilain ahli jannah, akan lewat nanti kita ini, akan datang ini nanti penduduk jannah ini. Ternyata orang itu lagi sampai 3 hari begitu berturut-turut datang lagi. Saya tilain ahli jannah, akan lewat orang penduduk jannah. Datang lagi orang itu dalam keadaan menenteng sandal, kemudian jenggotnya dibasahi dengan air wudhu. Begitu. Tidak terkenal orang ini. Makanya ada kemudian sahabat yang penasaran. Ada penasaran, datang ke rumahnya, bertamu 3 hari ya. Bertamu 3 hari itu untuk memperhatikan apa saja amalannya orang ini. Kok bisa ya, bisa dijamin sama Rasulullah masuk surga, apa amalannya ini. Nah, kemudian dilihat
selama 3 hari beliau menginap di rumahnya itu, lihat biasa saja, betul sholatnya tidak terkenal, tidak lama kayak sahabat-sahabat lain kalau sholat. Puasa juga ya, puasanya Senin Kamis lah begitu. Kalau mungkin kita biasa saja lah, pokoknya tidak terkenal amalan-amalannya. Sampai sahabat ini kecewa ya, kalau disebutkan itu Abdullah bin Umar ya, anaknya Umar yang penasaran sama orang ini. Sampai kecewa itu. 3 hari ini tidak ada yang dilihat istimewa dari amalannya itu. Pada hari ketiga sebelum beliau pulang ini kemudian ngomong terus terang sama pemilik rumah itu. Kayak begini, sebenarnya beberapa hari yang lalu begini, kita sedang bermajelis, kemudian Rasulullah bilang akan datang penduduk jannah dan ternyata kamu yang lewat. Saya 3 hari ini memperhatikan ini, mau cari tahu ini kamu mau lakukan apa sehingga dijamin masuk surga sama Rasulullah. Apa jawabnya? Begitu ya, itu yang saya lakukan, yang kamu lihat itu yang saya lakukan, rutinitas saya. Sholat malamnya sekadarnya, sholat malam sebentar kemudian tidur. Siang bekerja untuk menafkahi keluarganya, biasa sekali amalannya. Begitu yang kamu lihat itu, seperti itu amalan saya. Kecewa lah anaknya Umar ini, kecewa kemudian pulang. Sebelum beliau pergi, dipanggil. Begini, kayak saya punya amalan satu lagi yang memang ini tidak nampak memang ini. Saya setiap sebelum tidur malam itu saya selalu membersihkan hati saya dari segala yang orang-orang, saya memaafkan hati orang lain itu. Saya membersihkan hati saya dari sifat merasa sifat iri hati lah, dengki, atau bahkan kemarahan. Tadi saya disakiti sama orang, saya maafkan semua itu. Sebelum saya tidur saya maafkan. Jadi pagi-pagi itu saya bangun itu, subuh saya bangun itu sudah bersih semua itu. Tidak ada lagi yang namanya rasa marah sama orang lain yang sudah menyakiti saya, itu saya sudah maafkan semua tadi malam. Jadi itu setiap saya mau tidur saya lakukan itu, memaafkan orang lain. Apa katanya Ibnu Umar ini, Abdullah bin Umar, itu yang dikatakan Rasulullah, itu yang menyebabkan kamu masuk surga itu. Dan Ibnu Umar mengakui, saya tidak bisa melakukan itu. Ibnu Umar mengakui ini, saya tidak bisa melakukannya. Namanya ya kayak kita lah, itu disakiti sama orang kan biasanya kita begini kan, oke, kamu sakiti saya, oke saya maafkan, tapi saya tidak akan melupakan, mungkin begitu saya maafkan tapi tidak akan saya lupakan. Nah ini kalau ini tidak ada, yang sahabat yang tadi sudah dijamin surga itu sudah, pokoknya setiap malam itu sebelum tidur bangun subuh itu sudah bersih, itu tidak ada lagi. Makanya kan tenang hidupnya orang gitu kan, tenang hidupnya, tidak ada gangguan lagi itu, malah iri, dengki dan lain sebagainya, bersih hatinya sebelum tidur itu, dan bangun itu sudah nyaman. Makanya di dalam sebuah ayat dikatakan begini ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya, dan celaka orang yang mengotori hatinya itu ya, mengotori jiwanya. Seperti itu, tenang hidupnya itu. Nah, makanya kemudian di dalam ayat lain yang dipanggil masuk surga itu adalah jiwa-jiwa yang tenang seperti itu. Tidak ada lagi di pikiran yang lain, itu sama urusan dunia itu sudah bebas dia. Makanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu, masuklah ke dalam jannah dalam keadaan ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan pada moderator.